bahkan sering fight gitu ya. Dan alhamdulillah sih waktu itu menang terus gitu ya, walaupun walaupun pernah dikerubutin juga 15 orang gitu. Tapi kalau itu saya anak kalah, pernah kebacok soalnya gitu. Kita emang incarannya itu gitu, Zat. Kalau teman-teman saya kan udah banyak yang mati gitu ya. Kalau nggak mati berantem ya overdosis atau ditembak polisi gitu. Ada peristiwa yang ya sebenarnya di luar logika sih, Zat. Jadi kalau diceritain agak mistis-mistis dikit. Oke, enggak apa-apa. Seperti apa kira-kira? Nanti kalau benar ada teori syariahnya kita katakan iya. Kalau enggak mungkin itu gangguan syaitan gitu ya. Ya. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pencipta yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Satu-satunya yang paling pantas untuk disembah, dipatuhi, dicintai, dan juga tidak ada sekutu bersamanya. Dan dia memerintahkan kita agar selalu tunduk dan patuh kepadanya serta bersyukur. Oleh karena itu jadilah hamba-hamba seperti yang ia inginkan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Tentu kita selalu berdoa teman-teman sekalian. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua yang hadir di sini agar jangan pernah berhenti mendoakan saudara kita di Gaza dan Palestina. Dan itu mungkin yang paling mudah untuk kita lakukan, tetapi bermakna sekali buat teman-teman kita di sana. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, tambahkan kesabaran untuk mereka, juga terima para syuhada mereka dan Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka dan musuh-musuh agama ini. Allahumma amin. Kesempatan ini insyaAllah seperti biasa program kita rutin setiap Rabu ketiga, ada inspirasi hijrah, dan sudah hadir bersama kita salah seorang ikhwah kita insyaAllah nanti akan memperkenalkan diri beliau kepada antum semuanya. Tadi juga ada sedikit cerita dari video teasernya sekitar 1 menit, tapi lebih jauh nanti insya Allah kita dengar dari beliau perkenalan lebih dekat dari sebelum hijrah, prosesi hijrah, kemudian bagaimana istiqamah setelah hijrah. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi majelis kita dan Allah ikhlaskan niat kita tentunya. Baik, kita mungkin mulai akhi, antum faddal kalau mau kenalkan dulu diri, nama antum, umurnya berapa, tinggal di mana, faddal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Ihsan, tinggal di Muara Gembong, Bekasi. Usia ana sekarang 44 pas November ini. Dan alhamdulillah bisa berkumpul bersama antum. Sebenarnya ana merindukan sekali datang ke tempat ini, Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillah terwujud sekarang bersama antum. Syukran, Ustaz. Barakallahu. Wafika barakallahu. Baik, ikhwah mungkin di sini dan akhwat pengen tahu. Ya, kemudian setiap ikhwah yang kita undang di sini pasti akan kita menanyakan sedikit tentang masa lalu, ya sebelum hijrah. Bukan tujuannya untuk mengorek-ngorek pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi tentunya, tapi tujuannya adalah untuk memberitahukan siapa tahu ada yang seprofesi dengan antum dulunya, kemudian bisa membawa dia untuk hijrah juga, meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, atau memang ada di antara generasi muda muslim mungkin yang mau coba-coba, ya, ya, mungkin dia mau coba apa yang dulu pernah antum coba, oh ternyata ini yang sudah pernah melaluinya justru bertaubat dan meninggalkan itu. Mungkin, fadhal kalau ada yang mau disampaikan dulu, profesinya seperti apa dulu? Ya, jadi ini mengenai ana ya, mungkin dunia kita agak sedikit berbeda karena ana tinggal di kampung yang dulu lumayan tertinggal di Muara Gembong Bekasi itu, dan ana pun kehidupannya termasuk kehidupan ekonomi rendah, ekonomi bawah lah gitu ya. Sehingga pada saat itu cita-cita sih setinggi langit gitu. Pengen ini, pengen jadi itu gitu ya. Cuma qadarullah ana termasuk anak yang kurang beruntung dalam pendidikan. Jadi nggak bisa mengikuti jenjang sekolah dan apalagi sampai tingkat akademisi gitu. Dan dari situ mungkin
Ana yang membuat diri Ana agak sedikit depresi pas remaja, sehingga bisa dikatakan sebagai remaja yang tumbuh tapi hidup segan mati tak maulah gitu. Nah dari situlah berawal kehidupan Ana yang Ana lalui, mengambil resiko yang sangat tinggi. Sebenarnya kalau orang di luar sana menganggap Ana, mungkin ada yang nyebut mantan preman atau Ana sendiri nggak tahu ya, karena waktu itu memang taunya ya kita urusannya penuh dengan kekerasan gitu ya. Dari mulai di kampung halaman terjadi bentrokan-bentrokan secara fisik gitu ya, bahkan sering fight gitu ya. Dan alhamdulillah sih waktu itu menang terus gitu ya, walaupun walaupun pernah dikerubutin juga 15 orang gitu. Tapi kalau itu saya anak kalah, pernah kebacok soalnya gitu. Nah cuma alhamdulillah Allah masih selamatkan Ana, ternyata diberikan kehidupan yang panjang, dan dengan banyak masalah di kampung halaman itu orang tua pasti repot, dibikin repot gitu ya. Dan Ana memutuskan pergi dari kampung karena nggak mau kebawa-bawa orang tua jadi susah gara-gara Ana gitu. Kalau mau hidup keras atau mau bebas mungkin ya mendingan di luar kampung sehingga orang tua nggak tahu. Akhirnya Ana pergi meninggalkan kampung, nggak bawa apa-apa kecuali uang 1.000 perak di kantong, dan ada yang dibawa buat bekal hidup di jalanan. Akhirnya Ana terdampar di Terminal Senen. Nah di Terminal Senen itulah kehidupan yang lebih keras lagi Ana lalui. Gitu. Sebentar dulu, Ya. sebelum Terminal Senen dilanjutkan ya. Ya. Jadi kisah dari awal ini berarti antum masuk ke dunia keras, ini maksudnya berantem, Ya, berkelahi, suka berkelahi. Ya. Sebabnya karena tadinya ingin sekali punya cita-cita tinggi sekolah, Ya. misalnya sekolah tinggi tapi orang tua tidak mampu biayai, Ya. akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, Ustaz. Ya, pada saat itu afwan antum sampai jenjang pendidikan, enggak apa-apa. Ana jujur sampai kalau ijazah SD, cuma ijazahnya juga hilang, nggak tahu kemana sekarang. Terus lanjut di SMP, karena maksa itu Zat sama orang tua. Tapi baru 1 semester aja emang dasarnya nggak mampu ya nggak bisa bayar. Oke. Akhirnya semester pertama. Jadi poinnya sebenarnya ingin sekali punya pendidikan tinggi, Betul. cuma qadarullah orang tua tidak mampu. Nah, Ustaz. Terus berhentilah sekolah itu. Berhenti sekolah. Nah pada saat berhenti sekolah itu akhirnya antum kena punya angan-angan tinggi, Iya. ingin punya pendapatan segala macam, tapi karena tidak bisa, tersangkut di pendidikan, akhirnya masuk ke dunia kekerasan itu. Pas remajanya Ustaz. Remajanya, Iya. kira-kira umur berapa? Umur 16-an lah udah mulai. Apa motivasinya? Kenapa harus jadi preman atau suka berantem? Kira-kira apa? Kalau di Mungkin di Bekasi, sini ada yang mau coba-coba kan jadi kita. kalau di Bekasi itu udah ma'ruf mungkin Zat ya. Apalagi Bekasi bagian utara, kalau di sini ada yang dari Bekasi mungkin udah tahulah gitu ya. Sekaligus kenal antum juga mungkin ya. Ya Bekasi itu pusatnya jawara-jawara dan mandor-mandor lah gitu. Mandor itu kalau di Jakarta mandor proyek ya. Kalau di sana mandor kawasan Ustaz. Jadi yang megang kawasan gitu dari mulai Gabus sampai terus ke Muara Gembong gitu. Mungkin sebagian di sini ada yang kenal juga tuh tokoh Gabus Betawi, ya saya nggak sebutkan, ya itu salah satunya. Ya seperti itulah gambaran orang-orang Bekasi Ustaz. Nah anak hidup di kultur yang seperti itu gitu. Nggak, Jadi, umur 16 tahun tadi yang memotivasi larinya ke berantem itu apa? ya pengen disebut apa ya? Ya jago-jagoan aja. Jago-jagoan. Jadi pegang ini gue yang megang nih gitu ya. Ya kayak gitu aja, Ustaz. Jawara lah gitu. Ya. Jadi jawara sama jawara ketemu berantem gitu. Betul, Ustaz. Terus yang menang jadi penguasa. Betul. Dapat duit nggak? Enggak. Enggak dapat, Ustaz. Terus kira-kira dapat apa? Ya, Cuma ketenaran. Kalau ya kayak gitu aja paling, Ustaz. Berapa lama antum ini berprofesi begini nih? Kalau Tiap hari berantem tuh? Ya kalau tiap hari enggak mungkin, tapi tiap minggu ada aja lah. Dan itu bersambung sampai akhirnya di Jakarta, di Terminal Senen, ya mungkin sekitar dari usia 16 sampai usia masuk 23 lah. Masuk 23? Ya 22 akhir. Itu pindah-pindah lokasi? Ya kalau di Jakarta saya memang di Terminal Senen aja. Ustaz. Tapi main juga ke Blok M sini, Sudirman, Tamrin. Berarti ini daerah kekuasaan antum dulu ya? Priuk, Pulau Gadung, wah itu udah daerah-daerah kobok-kobokan kita. Untuk dunia ininya saja jalanannya. Baik,
Itu kan antum jadikan sebagai pelampiasan mungkin ya. Ya, Supaya bisa dikenal, karena tadinya berharap justru berprestasi di pendidikan, tapi karena tidak bisa, akhirnya larinya ke situ. betul Ustaz. Oke. Sementara dari 16 tahun sampai 22 tahun itu, selain profesi berantem, menguasai lokasi, ini ada pekerjaan lain nggak? Nah, ada Ustaz. Alhamdulillah mungkin mengira kalau premanisme itu cari uangnya dari kekerasan atau apa gitu. Alhamdulillah Ana dijaga dari itu Ustaz. Jadi nggak cari makan lewat boleh nakut-nakutin orang gitu atau nodong orang apalagi alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Kita ada profesi yang sebenarnya sih malu kalau diceritain. Kita dulu apa ya? Entertain jalanan juga lah Ustaz. Jadi nyambi Ustaz. Ngamen jadinya. Iya betul. Kalau buat makan ya dari situ sampai akhirnya punya penghasilan lumayan karena udah dipanggil ke hotel, ke restoran gitu Ustaz. Ke ya beberapa tempat. Maksudnya sementara dari umur 16 sampai 22 yang tadi menguasai wilayah-wilayah jadi preman di situ, itu sekalian juga nyanyi-nyanyi gitu. Iya betul Ustaz. Di entertain juga Ustaz. Terus dari jalanan sampai menjadi penyanyi yang dipanggil di hotel. Ya dipanggil Ustaz. Jadi ya mainnya tadinya di bus gitu kan, mainnya di hotel, di restoran. Itu umur berapa? Umur dari 19 sampai 22 akhir lah. Oke. Sekarang pas umur 22, itu masih berlanjut atau kenapa dipatok di angka 22? Memang di situ berhenti atau seperti apa? Ya sebenarnya enggak Ustaz. Kalau di entertainnya enggak berhenti karena memang darah daging tumbuhnya dari situ waktu itu Ustaz. Tapi kalau di dunia kekerasannya sama kehidupan bebasnya gitu ya, Ana berhenti pas di usia 22 akhir itu. Oke, sekarang coba kira-kira ikhwat dan akhwat bisa tahu yang membuat antum berhenti dari tadinya antum menjadikan profesi berantem, kuasai wilayah, itu apa yang mendorong, apa yang motivasi, kenapa bisa berhenti? Takut mati Ustaz. Oh takut mati, masih takut mati juga? Takut mati saat itu. Anda kira preman sudah nggak takut mati? Ya waktu itu iya sebelumnya, tapi saat itu nggak tahu, jadi takut mati Ustaz. Jadi pas situasi yang luar biasa saat itu, dalam satu hari itu, pengaruh yang ya begitulah kehidupan bebas gitu ya. Datangnya kalau anak dulu bilang parno gitu Ustaz. Nah pas paranoid itu takutnya bukan sama musuh atau sama polisi gitu kan, kita emang incarannya itu gitu Ustaz. Kalau teman-teman saya kan udah banyak yang mati gitu ya, kalau nggak mati berantem ya overdosis atau ditembak polisi gitu. Cuma 3 itu? Cuma 3 itu Ustaz. Kalau nggak mati ya gila gitu. Nah, jadi pada saat itu Anda berpikir ke situ. Berarti rata-rata orang yang berprofesi seperti antum, matinya kalau bukan ditembak polisi, ya, overdosis, atau ya, dibunuh. Dibunuh oleh orang. Lawannya. Atau gila tadi. Atau gila. Cuman itu aja? Iya. Nah itu jadi tidak usah pilih itu profesinya. Karena sudah disimpulkan. Dan itu real Ustaz. Hah? Real. Itu real? Real. Oh Masya Allah. Oke. Jadi ya dari situlah Anda berpikir takut mati kayak teman-teman yang udah mati gitu Ustaz. Ya, dan batin bergejolak gitu ya. Batin bergejolak. Itu di umur 22 tahun? Di umur 22 tahun. Okay. Terus? Dan saat itu ya Ana harus ngambil keputusan. Karena pernah Ana waktu parno itu takutnya ya itu tadi bukan sama musuh atau sama polisi tapi sama Tuhan gitu. Dan mati gitu. Dan kematian. Dan itu lagi apa ya? Apa ya? Lagi dalam kondisi lagi itulah gitu ya. Jadi parnonya itu kayak gitu Ustaz. Akhirnya Ana saat itu wudhu Ustaz. Padahal sembari sempoyongan Ustaz. Sebentar loh, biar ikhwah tahu. Ini bukan masalah menyebutkan satu kesalahan, tidak. Ya. Maksudnya munculnya rasa takut antum dengan mati, antum dalam kondisi? Ya kayak gitulah Ustaz. Kondisi 2 hari 2 malam gak tidur Ustaz. Oh iya. Ya pengaruh itu. Mabuk berarti? Ya, kurang lebih. Baik, berarti dalam kondisi beliau tidak sadarkan diri gitu kan? Separuh gak sadar tuh. Ya, terus kemudian tiba-tiba muncul rasa takut mati tadi. Ya, jangan sampai itu dalam kondisi overdosis terus mati seperti teman-teman itu. Ya. Oke, itu yang mendorong khawatir mati nanti. Jangan sampai ketemu Allah dalam kondisi berdosa begitu. Betul Ustaz. Tiba-tiba aja muncul begitu? Tiba-tiba itu Ustaz. Langsung anak tinggal tuh teman-teman semua lagi pada kumpul di terminal. Anak masuk ke dalam kan ada musolah di Pasar Senen Dalam itu ada perkampungan itu ada musolah Al-Hikmah namanya. Nah itu anak langsung ngambil wudhu di situ. Langsung sholat Ustaz. Sholat dalam keadaan masih compang-camping, masih celana sobek-sobek, rantai masih di mana-mana gitu Ustaz. Ya kuping, hidung masih tindikan semua. Jadi sholat sembari sempoyongan, ya alhamdulillah saat itu nggak diusir sama imam musolahnya gitu. Dan alhamdulillah pada saat sadarnya
Tapi Itu tata masih cara sholat semua sudah tahu sebelumnya? Ya? belum. Ustaz. Belum. Baru Jadi lihat, sholatnya gimana? Ya ngeliat orang sholat aja gitu. Ustaz. Oh, cuma ikut gerakan? Iya. Oh. Tahunya begitu ya udah. Walaupun waktu kecil kan pernah dia ngeliat atau diajarin tapi kan nggak mendalam. Itu di umur 22 tahun tuh? Iya, umur 22 tahun akhir. Oke, malam itu berarti atau hari itu mulai antum merasa bersalah sama Allah, Iya. menyesal terus mulai langsung tiba-tiba sholat. Iya, pengen sholat aja bukan. Tapi masih jalan itunya Ustaz. Pelanggaran agama masih jalan? Masih jalan Ustaz. Sholat ya itu gitu. Dan nggak lama, 2 bulan hancur lagi, lebih parah. Bahkan ya akhirnya nggak sholat sama sekali gitu. Nah, sekali nggak sholat. Karena lingkungan? Ya lingkungan, terus juga kan cuma modal mau gitu Ustaz. Pengen gitu. Pengen bener, tapi nggak ada ilmu gitu Ustaz. Jadi nggak ada motivasi apapun gitu kan. Cuma pengen bener aja gitu kan. Maksudnya lebih parah itu setelah 2 bulan betul-betul tinggalin sholat, terus berdosanya terus lebih parah lagi dari sebelumnya gitu. Iya betul Ustaz. Itu sering saya sampaikan teori di agama, dalam agama itu biasanya satu paket tuh. Orang kalau sudah mulai mabuk, nanti akhirnya dekat dengan zina, dekat dengan bunuh, dekat dengan mukul, berantem, itu betul nggak? Iya betul Ustaz. Secara teori agama antum kan di lapangan nih. Iya betul. Ya. Ya sebagaimana orang kalau di majelis ilmu duduk ngobrol kan dengar pengajian, habis itu bubar mungkin saling makan traktir cari pahala, saling mengingatkan lagi besok jadwal pengajian, kan kayak satu paket seperti itu ya. Nah, Baik, selanjutnya setelah itu awal saat antum sudah 2 bulan tuh tinggalin lagi abang, apa yang memotivasi antum kembali lagi? Ya batin masih bergejolak Ustaz. Rasa takut makin tinggi gitu. Terus? Dan suatu hari ya Ini semua masih di umur 22 tahun ya? masih 22 tahun Ustaz. Pertengahan lah gitu. Ini cerita masih panjang ini karena beliau sekarang 44 tahun. Jadi masih ada 20 tahun. Masya Allah. Ya. Iya. Jadi pas suatu hari juga tuh Ustaz, lagi parah-parahnya juga, lagi parah dah pokoknya. Kalau bahasa anak saat itu lagi bego-begonya lah gitu Ustaz. Karena di pojokan pasar Senen Dalam itu, di kampung Senen Dalam, duduk di sudut gang gitu. Nah tiba-tiba teman Ana yang udah hijrah duluan tuh pulang, mungkin habis taklim gitu ya, bawa kitab Al-Quran terjemahan, sama kitab... Ini preman juga dulu? Iya. Preman yang sudah tobat? Iya. Pulang dari pengajian bawa Al-Quran terjemahan? Iya, ya teman terminal lah gitu. Iya. Tapi sudah lebih dulu hijrah? Iya udah hijrah duluan. Lewat depan antum? Lewat depan Ana, terus... Antum lagi nongkrong sama teman-teman yang... Ya, lagi ada 3 orang lah. Masih lagi menikmati itu Ustaz. Cuma batin masih bergejolak Ustaz. Masih ya luar biasa lah gitu. Pas dia lewat, dia berhenti depan Ana gitu. Dia berdiri, pas itu dia sembari ngelus-ngelus dadanya Ustaz. Astagfirullahaladzim, mat gitu. Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu Ustaz. Sambil manggil nama antum? Iya. Siapa nama antum? Nama kerennya dulu siapa? Mat Gembong Ustaz. Karena dari Muara Gembong itu. Iya. Nah, astagfirullahaladzim gitu. Sembari ngelus-ngelus dada, istighfarnya udah jadi banget lah dia gitu. Mungkin ada berkah juga nama antum Muhammad ini ya. Alhamdulillah. Nah, pas itu Ana marah itu, marah murka banget. Antum marah sama orang itu? Sama dia gitu. Kena nasihatin? Ya karena istighfar depan Ana ngelus-ngelus dada. Astagfirullahaladzim. Begitu, Ana marah jujur gitu. Sampai ya Ana gak pukul sih, Ana tunjuk mukanya gitu kan. Lu saksiin ya, lu terakhir lihat gue kayak gini, sembari nunggu ke atas gitu. Lu terakhir ngeliat gue kayak gini, saksiin nih. Gitu. Nah malam itu juga. Berarti antum bukan marah sama dia gitu? Iya. Kalau antum gitu kan berarti antum berterima kasih sama dia? Iya harusnya. Kan kamu jadi saksi mulai hari ini saya berhenti gitu? Iya. Oh Masya Allah, terus? Lu terakhir ngeliat gue kayak gini. Berarti gitu. dahsyat sekali istighfarnya dia itu? Iya Masya Allah. Semoga Allah berikan dia hidayah. Cuma lulus dada astagfirullah antum tobat. Nah. Iya Masya Allah. Oke, terus? Nah akhirnya malam itu juga Ana jualin semua tuh sound system, gitar listrik dan yang lainnya gitu ya. Kenapa dijual? Ya butuh uang buat pergi besok. Untuk kemana maksudnya? Jadi waktu itu belum ngerti halal haram Ustaz. Jadi jual pengen punya uang karena saya pengen pergi dari terminal gitu. Ya. Dan juga nggak balik ke kampung karena di kampung kan udah blacklist. Jual untuk apa? Untuk buat ongkos Ustaz. Ongkos ke? Waktu itu saya ke Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya. Untuk apa? Memulai hidup baru? Nah itu, jadi sebenarnya di gejolak batin yang luar biasa besar itu, Ana punya keinginan
pengen lahir lagi dari nol gitu Ustaz. Cuma kan kalau lahir dari rahim ibu kan nggak mungkin. Cuma Ana berpikiran, Ana datang ke satu tempat yang di situ orang nggak tahu siapa Ana sebelumnya gitu. Jadi ya akhirnya nggak ada hal-hal yang kalau bahasa sekarang ya memberatkan kita atau sampai dibully gitu soal alim apa segala macam gitu kan. Jadi Ana pengen dapat satu tempat yang Ana bisa mengawali semua kehidupan Ana dari nol lagi di situ. Itu esok harinya langsung? Besok langsung. Setelah antum tunjuk orang tadi? Iya betul Ustaz. Jadi Ana punya uang, hasil jual cepat semualah yang penting punya uang gitu ya. Terus ke Tasik? Anak ke Tasik. Dan itu pun masih bawa satu gitar akustik Ustaz, buat nyambung hidup maksudnya. Sama pakaian seadanya gitu kan. Nah Ana pergi besok. Dan gak punya tujuan mau kemana gitu kan. Yang penting pergi aja. Kenapa Ana ke Tasik? Ya ada salah satu kenalan warung, kalau di terminal kan biasa ada warung-warung makan ece Tasik gitu ya. Di Jakarta kan banyak gitu tuh gitu. Nah, Ana dikasih alamat sama beliau kalau mau ke sana mampir ke rumah ece gitu di Ciawi, Sukaroya waktu itu. Akhirnya ya bawa alamat itu doang udah Set. Tanya sama supir sama kenek tolong pampirin di sini. Nah, Ana akhirnya diturunin di situ di Sukaroya di sebelah sana Ciawi kalau nggak salah. Nah, akhirnya di situ Ana kurang lebih 15 hari belajar, kalau nggak salah itu kebanyakan jamaah Persis ya. Jadi Ana belajar sama mereka gitu. Maksudnya belajar agama? Belajar agama. Mulai belajar sholat. Belajar payah-payahnya juga di situ Ustaz. Tersiksanya juga di situ gitu. Karena kan nggak bawa apa-apa Ustaz. Buat ngobatin hal-hal yang udah biasa dilakukan sebelumnya gitu. Nah, alhamdulillah. Oh, berarti yang ketagihan itu susah juga? Wah, luar biasa. Karena 2 minggu itu tidak sama sekali ya? Iya, itu tersiksa betul-betul. Tersiksa betul-betul. Berarti ya Ana bersyukur gitu. Karena nggak bawa gitu. Waktu itu istirahat di mana? Ya. Tidurnya di mana waktu itu? Ada di rumah Ece itu dikasih tempat bekas warung udah nggak buka lagi, ditempatin di situ. Nah akhirnya setelah 2 minggu? 2 minggu Ana pergi lagi. Karena tujuan Ana memang bukan ke situ, tapi ingin langlang buana aja lah gitu bahasa dulunya Ustaz. Satu tempat ke tempat lain, tapi waktu itu Ana nyasarnya gunung terus Ustaz. Gunung? Iya, jadi naik turun gunung sendirian Ustaz. Siang malam jalan kaki aja. Kenapa harus gunung? Ya senang aja gitu Ustaz, alam terbuka gitu kan. Oh iya. Ya mungkin dalam bentuk pas Ana tahu sekarang ya tafakur kali gitu Ustaz ya. Kalau dulu tujuannya ya mencari jati diri aja gitu Ustaz. Atau bahasa ininya mencari Tuhan lah gitu. Mana sebenarnya di sini nih yang bisa menunjuki saya jalan yang lurus. Dan kebetulan waktu itu saya bawa 2 kitab Ustaz. Al-Quran sama Injil. Kenapa bawa Injil? Bawa Al-Quran sama Injil ke gunung? Iya Ustaz. Jadi kerjaannya baca itu aja, baca terjemahan. Di sana ada syekh kah, ada pendeta kah, ada? Nggak ada Ustaz. Jadi Ana betul-betul ingin mencari kebenaran itu di mana gitu kan. Tapi di atas gunung? Iya di atas gunung Ustaz. Sendirian bawa 2 kitab? Bawa 2 kitab Ustaz. Untuk dipelajari gitu? Iya baca gitu. Oh. Dan apa motivasi? Kenapa antum Injil? Antum kan Muslim. Iya, cuma waktu itu kan sempat terpengaruh nyanyi-nyanyi lagu-lagu gereja Ustaz. Oh dulu waktu nyanyi, iya, antum nyanyi ke gereja? Kan kadang dipanggil ke gereja. Terus nyanyi di gereja juga? Iya Ustaz. Jadi kan lagunya lagu puji Tuhan semua kan. Nah di situ mungkin terselip Ustaz di sini. Jadi sebenarnya agama yang lurus mana sih? Gitu. Terus oke, sampai di atas gunung. Gunung apa nih antum pergi nih? Di sana ada 2. Supaya jangan lagi ada yang ke gunung situ. Ada 2 gunung yang Ana datengin waktu itu Ustaz. Gunung Galunggung, Gunung Batu Ngampar ada di situ di Tasik, sama Gunung Galunggung. Motivasi itu cuma dari hati sendiri mau ke sana gitu? Dari hati sendiri. Sendirian? Sendirian Ustaz. Nah yang paling ini pas ke Galunggung Ustaz. Motivasinya itu waktu kecil katanya orang tua Ana bilang Gunung Galunggung itu meletus tahun 80-an sekitaran umur 3-4 tahun lah gitu. Nah itu debunya sampai ke tempat kampung Ana itu, Muara Gembong itu. Sampai pohon-pohon itu pada mati gitu, pada layu. Nah pas itu termotivasi cerita dari orang tua ini jadi pengen ke sana gitu. Nah pas ke Gunung Galunggung itu jalan kaki Ana 2 hari 2 malam gak sampai-sampai. Ya karena memang jalan. Dari lereng ke atas gitu? Iya, dari mulai Ana pergi dari kampung itu aja, Sukaroya itu. Karena jalan kaki kan. Ke kotanya dulu nyari duit buat nyambung hidup kan. Duitnya habis. Nah habis itu baru ke gunung.
Nah pas kemalaman ana di lereng gunungnya masih tadinya mau tidur di musola karena udah mulai belajar sholat kan di lingkungan yang persis itu gitu. Nah pas itu ada yang ngajak nginep di rumahnya, ada nenek-nenek di situ nanya mau kemana Jang gitu. Ana bilang mau ke Galunggung nek. Oh jangan gitu, apalagi sendiri gitu kan. Kemarin ABRI katanya tentara banyak yang hilang latihan di situ. Cuma ya ana bukannya takut, habis subuh langsung berangkat lagi. Makin menantang ya. Bukan Jadi, preman kalau enggak nantang ya. Habis subuh itu ana naik numpang truk pasir yang pada nambang di Galunggung lerengnya kan. Nggak taunya nggak sampai ke atas, akhirnya jalan lagi sampai di atas itu tempat parkiran pariwisata kalau sekarang tuh, dulu masih sepi Ustaz. Itu anak sampai situ 2:30 sore lah, kurang lebih jalan habis subuh. Nah akhirnya naik lagi ke kawah, kurang lebih ada anak tangga 625 anak tangga itu. Anak naik ke atas dan karena hari biasa saat itu mungkin nggak ada orang wisata sama sekali, tapi ada bekasnya, ada bekas orang jualan apa gitu di atas. Nah anak naik ke atas di atas Gunung Galunggung itu. Nah di atas Gunung Galunggung itu ada peristiwa yang ya sebenarnya di luar logika sih Ustaz. Jadi kalau diceritain agak mistis-mistis dikit. Oke, enggak apa-apa. Seperti apa kira-kira? Nanti kalau benar ada teori syariahnya kita katakan iya. Kalau enggak mungkin itu gangguan syaitan gitu ya. Ya. Seperti apa? Jadi pas di atas Gunung Galunggung itu ana lihat pemandangan tuh indah banget Ustaz. Kan di sana banyak bunga-bunga edelweiss itu kan. Sama bunga-bunga pohon-pohon bonsai, ya mungkin bonsai terpaksa karena gunung vulkano kan, jadi nggak besar pohonnya. Nah terus ada dinding ari itu namanya di sana, di bawahnya kan kawah. Nah pas di atas kawah itu pemandangan indah banget. Pas Ana lihat ke atas kota Tasik itu ada awan gelap gitu, mendung gitu. Nah pas Ana lagi nikmatin pemandangan lagi, tahu-tahu pas Ana nengok ke belakang, awan gelap itu udah masuk nimpa Ana gitu kan. Ya hitungan 5 detik lah gitu. Maksudnya awan itu datang ke sekitar antum? Iya, terus ke situ. Karena Ana nggak sadar juga, nggak nengok ke sana, pas nengok udah masuk ke wilayah itu gitu. Dan Ana udah gelap. Udah kurang lebih 3-5 meter itu udah nggak kelihatan apa-apa lah gitu. Gelap gitu. Nah di situ Ana kepikiran pesan nenek-nenek yang malamnya itu. Waduh, selesai hidup saya, selesai hidup gue. Karena kepikiran juga akhirnya, takutnya luar biasa Ustaz, dan gak lama turun hujan Ustaz. Pas turun hujan itu, Ana cuma berlindung di bawah meja bekas orang dagang mungkin kalau hari libur ya. Dan itu pun gak banyak, ada 3 meja kalau gak salah. Meja papan yang tetap aja bolong gitu Ustaz. Akhirnya Ana berlindung di situ, tetap di bawah meja itu. Di bawah meja itu dan sementara awan hitam itu ada di situ. Iya. Dan hujan lagi turun deras. Dan lebat-lebatnya dan dinginnya minta ampun Ustaz. Mungkin lebih dingin dari rendaman air es kita. Karena di atas kan Ustaz. Nah, pas lagi hujan itu, Ana nundukin pandangan, nggak berani ngeliat ke sana kemari, takut gitu ya, dan wallahu alam gitu ya, ada bayangan yang ngelilingin Ana, Ustaz. Kayak tawaf gitu, Ustaz. Tapi Ana nggak berani ngeliat, cuma dari sudut mata Ana ya sebatas mata kaki mereka lah gitu. Itu derap kaki ngelingkarin Ana banyak lah gitu ya. Dan di situ Ana meyakini itu malaikat maut gitu ya, yang akan mencabut nyawa Ana gitu kan. Sampai Ana udah pasrah, udah nyerah gitu Ustaz. Terus? Ya dalam hati Ana berdoa gitu ya, ya Allah kalau memang aku mati di sini gitu kan, kau cabut nyawaku di sini, aku belum berbuat banyak hal dalam kehidupanku gitu kan, untuk ibadah kepadamu. Gitu. Tapi kalau sekiranya memang kau cabut nyawaku saat ini ya aku pasrah gitu. Dan mengalami kematian kan hampir mati gitu Ustaz. Ana bukan sekali 2 kali Ustaz. Waktu perang berantem itu kan Ana udah, aduh ya alhamdulillah. Allah masih selamatkan gitu. Nah pada saat itu kurang lebih mengalami hal yang sama, cuma bukan berantem gitu Ustaz. Tapi dikepung bayangan-bayangan itu yang seakan-akan Ana itu melihat atau meyakini itu malaikat maut gitu kan, yang siap nyabut nyawa Ana gitu. Akhirnya ya Ana dalam hati berdoa seperti itu. Namun sekiranya Allah memberikan kesempatan Ana buat hidup gitu ya. Ya Ana berjanji gak akan balik lagi ke dunia sebelumnya gitu. Dari pelanggaran agama enggak lagi? Iya. Terus setelah itu? Terus itu hilang enggak awan hitam itu? Hilang Ustaz, alhamdulillah. Tapi enggak lama hujan lagi lebih besar lagi Ustaz. Dan lebih lama lagi. Dan Ana pasrah, mungkin udah sempat pingsan kali. Karena Ana sempat menganggap Ana udah selesai gitu. Pas bangun, soalnya Ana megang kulit Ana enggak kerasa gitu kan. Pas
Itu anak ingat ada teknik gosok-gosok ini kan pernah naik gunung berapa kali sama teman-teman ke Gunung Gede, Pangrango dengan sama teman terminal. Pas sana gosok-gosok ternyata lama-lama hangat gitu. Pas sana pegang, oh masih kerasa. Dan bersyukur banget di situ, Ustaz. Dan anak keluar langsung dari meja, baru berani keluar anak. Dan di situ anak ajan sendiri, anak komat sendiri, anak sholat khauf di situ, Ustaz. Sholat dengan rasa takut luar biasa gitu ya. Tapi pemandangan habis itu indahnya luar biasa. Indahnya kalau habis hujan kan clean, Ustaz ya. Nggak ada satu awan pun lah gitu ya. Itu pemandangannya lebih indah. Akhirnya pas itu anak sujud lagi. Berarti malam itu nginap di gunung itu? Malam itu nginap di gunung itu. Ini sampai besok? Sampai besoknya baru. Sholatnya tadi sholat apa? Sholat pas sholat waktu asar. subuh, asar. Oh, subuh ya di situ semua. Nah, dan melewati malam itu juga luar biasa gitu. Dalam Jadi, kondisi ketakutan? Ya. Dalam kondisi ketakutan Dalam malam kondisi itu? ya takut juga gitu ya. Oke, besoknya habis itu? Jam 2 sorenya anak turun. Nyusuri jalan, bukan jalan umum karena anak sorenya mau maghrib itu ketemu kakek-kakek nyari kayu bakar ke situ gitu. Dan itu juga buat anak sih aneh juga sih karena apa? Kampung sampai sekarang juga dari atas itu ke kampung itu kurang lebih 5 sampai 7 kilo lah gitu. Kok aki-aki naik ke situ nyari kayu bakar dipikul lagi gitu kan. Cuma dia ngasih makan ke anak gitu. Karena anak tanya di situ ada warung nggak kayak gitu. Nggak ada di sini Jang gitu kan. Emang Jang ngapain di sini ya lagi main sendiri gitu. Akhirnya pas dia tahu saya nggak ada makan dikasih nasi timbel yang pakai daun pisang itu digulung set. Yang biasa dipakan sama orang-orang yang nyari kayu bakar di kampung anak. Kayak-kayaknya, nah di situ anak makan. Dari situ anak makan sama cabai sama garam doang. Tapi anaknya luar biasa itu Zat, karena lapar banget. Dan habis itu kakek-kakek itu pergi lewat semak-semak itu dan udah nggak kelihatan. Baru anak ada rasa takut siapa kakek-kakek itu gitu. Ya, sampai sekarang nggak tahu siapa dia gitu. Mungkin nanti di Yaumul Hisab. Baru Allah perlihatkan siapa itu. Karena anak kepikiran dan jadi takut saat itu. Tapi anak nggak, yang penting udah kenyang lah gitu ya. Nah, ini semua masih di umur 22 tahun ya? 22 tahun. Oke, nah habis itu anak turun tuh. Turun terus? Turun ngikutin jalur kakek-kakek itu. Ya bener aja. Baru ketemu pemandian air panas itu dari situ kurang lebih 5 kilo lah. Dan banyak hutan sebenarnya seperti kayu yang dicari sama kakek-kakek ini yang dibawa ke atas itu. Yang dibawa dari atas itu gitu. Nah habis itu anak pulang. Gak lama masih melanglang buana lagi Zat. Terus ke Jakarta. Pulang. Dan udah. Komitmen udah. Tetap pas pulang ke Jakarta itu ditawarin macam-macam seperti kehidupan sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah sama teman-teman di terminal. Sama teman-teman gitu. Tapi antum sudah tidak mau sentuh lagi. Udah nggak mau. Tapi tetap nongkrong sama mereka. Dan pada suatu malam ada pesta besar gitu ya bareng-bareng di terminal itu. Mereka ngajak saya lagi, nyuguhin lagi sampai ada yang maksa. Dan jujur ya. Saat itu saya nangis gitu. Nangis karena dipaksa gitu. Nangis saking menahan diri gitu. Menahan diri bukan karena takut mereka gitu, tapi menahan diri untuk tidak menggunakan itu lagi karena desakannya luar biasa gitu. Sampai saya bilang ke mereka, apa karena gue udah nggak pakai kayak gini lagi, lu udah pada nggak nganggap teman sama gue gitu. Nah pas saya ngeliat saya nangis, mereka juga nangis saat melukin semua gitu. Jadi ada juga cerita begini di alam preman ya? Ya. Ada juga aneh peluk-pelukan. Iya, ada. Dan solidaritasnya lebih tinggi Zat, kalau udah di jalanan. Nah itu berpelukan Zat. Dan akhirnya semua pada pelukan lah melukin anak. Ya udah lu tetap sahabat kita gitu. Lu tetap teman kita. Cuma makin hari hati makin gak nyaman Zat. Makin gak nyaman sama mereka. Ya gak nyaman dengan situasi seperti itu gitu kan. Duduk ke mereka. Karena situ masih banyak minuman, masih banyak pelanggan-pelanggan agama. Ya. Sampai bertambah hari jasad raga di situ tapi jiwa udah gak ada kayaknya gitu Zat. Udah gak ada ini keinginan untuk duduk. Pengennya di masjid, di musola gitu kan. Ikut taklim, datang ke Keramat waktu itu saat Yazid Jawas kalau nggak salah, terus ke Masjid Istiqlal gitu kan, ke Islamic Center, ya pengennya kayak gitu Zat. Jadi sampai akhirnya betul-betul ya nggak nongkrong lagi sama mereka gitu. Cuma ketemu ya saling sapa aja gitu. Itu di umur masih 22 semua? Masuk 23. Masuk 23. Terus habis itu apa? Yang antum tekuni apa profesinya? Ini sudah mulai transisi pindah. Iya. Ya. Mulai lebih suka majelis taklim, mulai masjid gitu ya. Nah, Ustaz. Terus untuk menjadi income pendapatan?
Pas itu masih ini Zat, masih tetap entertain. Nggak berhenti itu Zat. Berhentinya cuma bergaulnya doang, tapi kalau entertainnya masih manggung sana sini gitu kan. Nah sampai akhirnya alhamdulillah Allah berikan petunjuk dari cari kertas ketemu nggak sengaja itu Zat. Di mana itu? Di terminal Zat. Di terminal? Iya, nggak tahu bekas bungkus kopi atau apa gitu kan. Ketemu pas sana pungut bareng sama teman waktu itu. Dia udah mulai hijrah juga. Nah pas kita baca, ternyata isinya hadis larangan itu musik. Bahwa suatu hari akan ada sebagian umatku yang menghalalkan khamar, kalau nggak salah ya, minuman keras, sutra. Dan alat-alat musik itu. Nah itu kita kaget. Kita bawa kertas itu ke kajian, Ustaz. Kita bawa-bawa gitu. Dan kita serahin ke Ustadz, bener nggak ini Ustaz hadisnya? Sahih gitu. Terus gimana hukum musik Ustaz? Udah jangan nanya dulu, kita ngaji aja dulu yang lama. Nah alhamdulillah waktu itu ya dalam arti beliau nggak langsung saklek. Padahal Ustaznya keras banget Ustaz. Saklek banget saat itu gitu. Tapi pas anak nanya itu disuruh ngaji dulu. Biar rutin nanti kamu tahu sendiri gitu. Akhirnya rutin tuh ikut pengajian? Iya rutin. Oke. Sampai umur berapa nih? Antum waktu itu masih bujang, belum nikah? Masih bujang Ustaz. Masih bujang. Menikah di umur berapa? Umur 25 Ustaz. Umur 25. Ya. Berarti setelah hijrah ya? Iya, ninggalin total musik itu di 4 bulan sebelum nikah lah. Karena berhenti total. Oke, sekarang sudah menikah nih, umur 25. Iya. Apa yang antum tekuni setelah itu? Selain sudah antum mulai ikut taklim, sudah menjaga sholat waktu itu ya? Nah. Oke, apa yang antum jadikan sebagai sumber pendapatan antum? Sebelum nikah, Ana udah mulai belajar dagang, Ustaz. Tapi masih di jalanan, Ustaz. Belajar ngasong. Dari ikhwan-ikhwan yang juga profesinya ngasong. Ana belajar sama mereka, minta diajarin cara jualan gitu kan. Yang akhirnya alhamdulillah Ana ikut mereka belajar dari mulai jualan bolpen gope 1, 1.002 gitu diplastikin Ustaz. Sampai jualan aqua gelas di ember. Dan pendapatannya minim sekali gitu, jauh daripada. Oke, sampai sini dulu berarti mulai sudah sampai nikah dan mulai buka bisnis dagang asongan ya, untuk menjadi sumber pendapatan. Kita ambil dulu poin-poinnya ikhwas sekalian dan akhwat. Yang pertama itu tentang masalah bagaimana kasih sayangnya Allah pada hambanya. Karena Allah sejauh apapun seorang hamba itu dari jalannya tetap saja Allah akan berikan peluang untuk kembali. Ada saja sinyal dari Allah SWT. Jadi walaupun kita berbuat dosa sebesar apapun, ada rasa penyesalan, ada rasa khawatir. Mungkin tadi itu yang Akh Muhammad bahasakan, beliau bilang ada gejolak dalam hati. Ya, di awal itu ya. Merasa gelisah dengan perbuatan, walaupun tidak tahu harus buat apa. Itu poin. Berarti akan selalu ada sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembali ke jalannya. Tinggal kita mau merangkul, meraih itu atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana syaitan terus menggoda agar jangan sampai hidayah itu diraih. Ya, terbukti sempat meninggalkan 2 bulan setelah itu ya. 2 bulan setelah dapat mulai terasa tersentuh sholat malam hari itu, terus kemudian mulai meninggalkan kembali dan lebih parah lagi kan. Adanya godaan dari lingkungan yang coba mengajak lagi untuk kembali kepada maksiat-maksiat sebelumnya. Tapi untungnya menolak pada saat itu ya. Nah ini juga poin, jadi kalau seandainya antum sudah hijrah, sudah mendapatkan rasa hidayah dalam hati itu, terus ada ajakan lagi untuk kembali, jangan dilakukan. Ya, penolakan itu penting dalam ajakan berbuat maksiat, walaupun kita harus dicaci maki. Ya, di sini mungkin pelampiasannya Akh Muhammad karena dia bergejolak antara ini dulu kesukaan saya ditawarin sekarang, ini teman-teman saya, tapi dengan sekarang sudah ada iman dalam hati, ini nggak boleh dalam agama, itu ya. Sampai meneteskan air mata, akhirnya diambil keputusan untuk ditinggalkan. Oke. Yang ketiga adalah setelah mulai hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala kirim terus tuh sinyalnya karena masih main musik tadi ya. Kemudian dapat tidak sengaja selebaran lagi makan, isinya adalah hadis itu. Padahal mungkin itu adalah kertas bekas bungkusan makanan atau gorengan mungkin ya. Akhirnya dengan penasaran dibawalah lembaran yang ada isi hadis tentang larangan alat musik, kemudian ditanya kepada ustadz, dikatakan itu benar. Cuma memang pada saat itu ustadznya tidak mengatakan atau ditanya hukumnya gimana, haram atau tidak. Ya sekarang belajar aja dulu. Nanti makin dalam ilmunya insya Allah dengan sendirinya bisa ditinggalkan gitu ya. Oke, setelah itu pindah ke transisi, mulai menikah dan membukalah pintu bisnis asongannya gitu ya. Baik. Selanjutnya, setelah itu antum berjalan nih asongan berapa lama? Asongan itu dari sebelum nikah udah mulai belajar. Di 2003 akhir, 2004 awal lah gitu.
Terus sampai di 2007 akhir, 2008 masuk. Jadi kurang lebih berapa tahun? Ya 6 tahunan lah. Dari umur 25 sampai umur 28 gitu ya? Iya betul. 3 tahunan? 28-29 ya. Ya, 3-4 tahunan. Ya. Itu terus itu yang jadi sumber pendapatan. Betul Ustaz. Setelah itu di umur 28-29 itu? Ada ketemu usaha, waktu itu lagi marak-maraknya kebab Ustaz. Jadi Karena jualan kebab. jualan kebab. Jualan kebab pun tetap masih di Asongan. Masya Jadi Allah. bikin kue di rumah, pinjam kompor istri di kontrakan kecil gitu ya, kompor minyak waktu itu masih kan. Terus ya belanja bisa-bisanya aja. Karena bikin kebab itu dari kulit lumpia, bukan dari roti shawarma, bukan dari tortilla gitu, tapi dari lumpia. Terus isinya juga kebab. Dan waktu itu ngeberaniin diri, Ana bikin, ternyata Ana cobain enak. Pas Ana bikin lagi, 6 sengaja Ana bawa ke terminal, dicobain sama teman-teman, enak ini gitu. Bikin lagi dong besok. Ini tester. Berarti antum tetap main di terminal waktu itu ya? Tetap di terminal. Nah pas itu Ana bikin, beraniin diri, pas bulan puasa Ustaz. Bingung mau jualan apa. Kan kita kalau pengasong itu cari barang yang lagi marak gitu Ustaz ya. Kadang bantal angin gitu. Terus kadang bolpen, kadang kanebo. Apa-apa aja yang bisa dijual di Asongan itu kita ikut jual gitu Ustaz. Nah pas saat itu udah mentok Ustaz. Pas Ramadan mau jualan apa. Nah akhirnya Ana ngeberaniin diri, masak kebab itu, jual kebab itu. Yang bahannya dari ala kadarnya Ana jual 5.000. Pertama bikin 12 piece, jual 5.000, berarti kan dapat 60.000 aja Ustaz. Pas naik sore ternyata habis 3 mobil gitu. Pas mau buka puasa gitu, jam 4:30 sore. Besoknya Ana tingkatin lagi dua box yang buat donat itu Ustaz, yang putih transparan itu. Ternyata habis juga Ustaz. Sampai akhirnya terus sampai 6 box. Dan selama Ramadan itu Ana jualan itu, akhirnya bisa beli baju lebaran buat istri, anak-anak gitu, buat anak, ya dari jualan itu Ustaz. Masya Allah, dari rezeki halal. Iya, dari ngasong itu Ustaz, ngasong kebab. Apa nama kebabnya dulu? Abacia kebab pizza Ustaz. Abacia. Iya. Aba berarti ayah. Iya. Cia ini apa? Nama anak pertama Ana, Oh, Asia, nama anak panggilannya pertama. Cia. Oh gitu. Sampai sekarang mungkin masih ada tuh di internet. Oh masih sama antum Iya, bisnisnya? Ana udah jual. Oh udah dijual. Iya. Oke, kebab ini berkembang sampai menjadi punya counter. Iya, berkembang sampai akhirnya habis lebaran itu Ana bingung mau jualan apa lagi juga. Akhirnya tetap jualan kebab dan tetap ngasong Ustaz. Pas makin rame Ana berniat pengen jualan di kajian-kajian taklim, di bazar-bazar gitu Ustaz. Akhirnya ada teman minjemin motor, Ana bikin box. Kayak buat jualan bakso gitu, pakai motor gitu Ustaz. Cuma Ana jualannya kebab. Mungkin itu pertama kali Ana di Jakarta. Ngasong kebab pertama kali juga mungkin Ana gitu. Jualan kebab pakai motor keliling ke pengajian-pengajian dan bazar-bazar juga mungkin Ana gitu. Nah pas itu makin laris Ustaz. Akhirnya sampai Ana punya modal untuk buka tempat. Nah pas buka tempat ya Masya Allah emang waktu itu lagi marak-maraknya Ustaz ya. Sampai kalau buka itu duduk-duduk itu pas sudah habis gitu. Masya Allah. Pas malam Punya berapa tempat dulu? baru satu Ustaz. Pas satu sepermalam itu Ana bukan kaget kaya belum kali Ustaz ya. Kaget duit Ustaz. Karena biasanya paling ngasong dapat paling gede 200.000, 300.000 itu pun jarang banget. Kadang cuma 50.000, 100.000 seharian ya. Nah ini di kebab ini pas sampai akhirnya buka tempat per malam itu ya bisa 1,5 juta, 1 juta gitu Ustaz. Nah terus ramai Ustaz, sampai sebulan Ana pegang uang puluhan juta, 30 juta lebih gitu Ustaz. Masya Allah. Nah Alhamdulillah sampai yang tadinya Ana cuma dagang sendiri, punya karyawan, dibantu istri, sampai satu tempat itu karyawan ada 5 gitu. Nah terus berlanjut dan akhirnya banyak yang minta dibukain. Nah disitulah Buka cabang buka maksudnya? cabang, kemitraan gitu ya. Ana jual paket rombong, bukan franchise ya, tapi kemitraan. Satu gerobak itu Ana budgetin kurang lebih saat itu 25 juta lah gitu. Terus sampai akhirnya punya restoran Zat. Masya Allah. Ya sampai ada 2 lantai di Sintang, Kalimantan Barat. Ada di Tabing juga, Medan, di Padang ya, ada di Tebing Tinggi, Medan, dan di Jakarta sama Bekasi. Jadi sampai punya cabang, kebab Sampai semua. punya cabang ya. Itu sampai berapa lama itu antum pegang? 5 tahunan lah Zat. Terus itu dijual? Iya jual. Pindah di bisnis apa lagi? Bisnis ini Zat, seafood. Ana kirim ekspor gitu. Oh, Jadi kenapa kok ada ide ke seafood? Jadi Ana itu begini Zat.
cita-cita lagi kecil kan pengen kaya Ustaz. Jujur pengen kaya. Dan kalau bahasa kasarnya saat itu kalau ingat mungkin Ana termasuk yang dendam dengan kemiskinan Ustaz. Karena gara-gara miskin itu Ana nggak lanjut sekolah gitu. Dan kekurangan lah gitu Ustaz. Akhirnya kalau Ana hitung-hitung di kebab ini persaingan udah sangat ketat sekali gitu. Dan Ana hitung-hitung lagi, wah lama kayaknya gue kalau begini. Akhirnya Ana Memang biasanya begitu. Kalau usaha itu sudah berkembang, Iya. ada saja ide berpikir untuk lanjutkan atau buka usaha yang lebih besar. Iya. Apalagi kalau sudah punya modal ya. Nah, Oke. akhirnya Ana mulai bisnis karena Ana masyarakat pesisir ya. Jadi biasa familiar dengan kepiting, udang, ikan gitu ya. Akhirnya Ana coba gali potensi ekspor seafood, terutama kepiting. Nah dari kepiting itu ternyata pesat sekali. Sampai yang tadinya Ana cuma ngambil kepiting dari wilayah Ana, Bekasi, Muara Gembong, akhirnya terus ke Banten, Indramayu, dan sampai akhirnya dari Aceh sampai Merauke, sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke itu kirim kepiting ke Ana, Ustaz. Masya Allah. Iya. Diekspor. Diekspor, Ustaz. Di lokal juga jual. Ya, Di lokal juga jual. lokal juga jual. Yang BS-BS-nya, Ustaz. Hmm. Sisa ekspor itu banyak kan dijual di Jakarta. Jadi antum jangan kaget. Kalau dapat kepiting gede-gede, nggak tahu isinya nggak ada. Karena yang bagus semua diekspor. Sampai sekarang, Ustaz. Kecuali, Antum pemainnya tuh. oh enggak. Sampai sekarang ya paling restoran-restoran yang high class di Jakarta ini baru pakai kepiting bagus. Kalau yang itu ya biasa itu BS-BS. Entah yang loyo, tinggal berapa jam lagi mati gitu kan. Berapa lama antum buat bisnis ini? Ekspor impor ini? Masih lanjut sampai sekarang atau? Enggak, selesai karena pas salah satu Pak ada menteri jadi dan peraturannya waktu itu ketat sekali sampai akhirnya kita nggak bisa lanjut usahanya. Karena dilarang ngirim kepiting telur, kepiting kecil. Jadi berapa lama tuh? Dari umur 29 sampai 32. 32 bisnis ekspor impor Ya, tadi. Bis itu pindah. Karena peraturan-peraturan yang Ya, cukup ketat jadi dan ganti lagi. Itu ya betul. Pas dengan peraturan itu kita umumnya pedagang seafood dan produsen atau yang petani-petani semua mengalami hal tekanan luar biasa lah. Gitu. Sampai akhirnya Ana sih mengalami waktu itu bangkrut luar biasa. Gitu. Jadi ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga kerubuhan tembok Ustaz. Hancur Ustaz, bersih Ustaz. Sampai istri waktu itu udah punya rumah, udah punya tanah, punya mobil gitu kan. Tapi habis semua Ustaz. Sampai istri mau keluar gitu ya, beli sayuran di tetangga warung, kangkung seikat waktu itu cuma 1.000-2.000 itu ngutang Ustaz. Gini aja, soal bangkrut antum nanti setelah sholat. Oh iya. Fadal azan kita sholat isya nanti kita kembali insyaAllah. Nah, Ustaz. Itu saja. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi kita lanjutkan insyaAllah pembicaraan kita dengan Akh Muhammad. InsyaAllah di beberapa poin terakhir mungkin. Kemudian baru kita buka sesi tanya jawab. Baik, tadi antum sudah mulai usaha. Oh, Ustaz. Mulai dengan asongan dulu. Terus kemudian muncul ide untuk jual kebab. Sampai alhamdulillah berkembang. Mulai dijual di Ramadan ya. Nah, Terus sampai pelan-pelan punya tempat, punya cabang. Setelah itu mulai berkembang lagi ide untuk ekspor impor. ya. Ekspor impor ini berjalan sekitar berapa tahun? Dari tahun berapa sampai dari umur berapa sampai umur berapa ini? Tadi kan 29 ya. Sampai umur 29 tadi kalau nggak salah bisnis kebab. Ya. Setelah itu pindah ekspor impor berjalan Sampai usia 32 Ustaz. 32. Ya. Berhenti. 33 lah. Berhenti karena adanya peraturan-peraturan Iya, iya, yang tadi antum bilang sedikit agak menyulitkan gitu. Betul. Terus sekarang berpindah dari umur 32, sumber pendapatan dari mana? Mengalih ke bisnis apa lagi nih? Waktu itu udah mulai belajar ini Ustaz. Belajar ikut jualan properti. Properti. Broker lah gitu Ustaz. Jadi Broker tanah. iya. Broker properti Ustaz. Belum tanah. Oh. Jadi waktu itu sempat lewat baca di internet. Waktu belum ada Android Ustaz ya, di handphone. Pas saya baca bahwa bisnis properti itu bisa merubah kehidupan seseorang dari susah menjadi kaya raya. Dari tidak punya apa-apa jadi
banyak punya apa-apa. Oh. Pokoknya merubah 180 Berarti derajat. kembali ke tujuan antum awal ya, mau Iya. jadi kaya raya gitu. Mau kaya raya. Jadi akan bisa merubah 180 derajat kehidupan seorang lah. Kurang lebih artikelnya kayak gitu. Nah, anak termotivasi tuh. Waktu itu udah mulai belajar lah gitu. Pas ada penawaran itu juga apa? Iklan masuk ke email Ana gitu. Bahwa ada pelatihan beli properti tanpa uang, tanpa hutang. Gitu. Oh gitu. Mungkin sebagian sini ada yang tahu siapa gurunya. Nah, cuma waktu itu ya anak kan lagi bangkrut banget, lagi nggak punya uang lah gitu. Pas kepikiran itu pengen ikut gitu ya. Cerita sama istri. Nah, cerita sama istri pengen ikut ini gitu ya. Terus cuma masih ada keraguan. Takut ini, oh ini penipuan nih gitu. Masa beli properti tanpa uang, tanpa hutang. Gimana caranya gitu kan. Nah, anak bilang ke istri, takutnya ini penipuan. Jadi kakak masih mikir-mikir dulu lah gitu. Cuma istri bilang, kok kakak masih mikir ini takut penipuan? Kalaupun penipuan mau nipu kakak dari apanya gitu kan, duit gak punya. Gitu. Apanya yang mau ditipu? Gitu. Oh iya ya, ini lagi gratis gitu kan. Akhirnya anak berangkat. Nah dari situ belajar terus peningkatan target untuk bisa dulu istilahnya pecah telur. Kalau sekarang nggak tahu apa ya. Nah sampai akhirnya nggak pecah-pecah telurnya. Ini maksudnya masuk ke properti tadi? Iya. Jadi broker? Kepiting masih jalan, cuma udah kecil-kecilan. Udah mulai pelan-pelan lah gitu ya. Ya asal ada cukup buat bayar iklan di iklan baris gitu. Di koran, di iklan internet gratis gitu kan. Nah, sampai akhirnya lewat 1 tahun, alhamdulillah ternyata Allah berikan rezeki lewat situ. Gitu. Ada yang deal 1, dan guru itu bilang kalau udah biasanya 1 kali pecah telur atau deal, itu tuman gitu. Nagih gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah betul dalam beberapa bulan kemudian ada lagi gitu kan. Dan terus sampai akhirnya ya sekarang. Oh berarti masih berjalan sampai sekarang? Masih. Itu apa tuh? Jual ruko, jual... Dulu awalnya belajarnya jual ruko, jual rumah gitu ya. Bantu jualin lah gitu tepatnya. Nah cuma anak... Berarti bantu jualin nanti dapat persentase gitu? Iya betul. Okay. Atau akad wakalah gitu. Oke, akad wakalah. Kuasa menjual lah gitu ya. Jadi kelebihannya rezeki kita. Nah cuma waktu itu ya sampai saat ini anak nggak bisa jualan ruko dan rumah itu gitu. Ternyata cocoknya di tanah gitu. Nah di tanah alhamdulillah ya beli lagi gitu. Jadi maksudnya untuk jadi wakalah tadi itu bukan cuma ruko sama ini, tapi ya, tanah di juga. Di tanah juga. Nah dari situlah anak dapat alhamdulillah dapat banyak amanah dari bos-bos tanah lah gitu kan. Investor-investor yang menitipkan barangnya untuk dijualin. Nah, iya. Kan pemain tanah itu banyak kan generasi old gitu saat yang umurnya udah 80 tahun, udah 70 tahun. Nah ini kan tanahnya banyak Ustaz. Dan banyak kan mereka juga pengen jual gitu kan. Jadi ya anak kelola gitu Ustaz. Jadi jualin. Antum buat perusahaan khusus untuk itu? Enggak, masih individu aja Ustaz. Ya nyalo aja lah kasarnya gitu. Nyalo aja dan dari situ kelebihan akhirnya bisa beli sendiri gitu. Dan berjalan terus sampai saat ini. Maksudnya beli sendiri gimana nih? Beli tanah? Beli tanah sendiri. Dari hasil tadi wakalah itu? Nah terus berlanjut ya akhirnya bisnis itulah yang sampai saat ini masih anak jalani. Gitu. Jual beli tanah? Ya kita beli tanah, ada yang minat, harga dapat ya kita jual. Dan kadang kita kembangin sendiri Ustaz. Contohnya seperti sekarang. Tapi bisnis yang tadi yang seafood itu udang, kepiting sudah nggak bisnis lagi? Udah nggak Ustaz. Waktu itu kan nyambi Ustaz. Nyambi belajar, kepiting tetap, tapi akhirnya pas saya udah dapat feel-nya di sini, cocoknya di sini, ya itu anak tinggalin semua. Tapi bukannya di tanah-tanah antum sekarang ada tambak-tambak apa ya? Betul, ada yang berupa sawah, ada yang kebun, ada yang tanah hamparan aja, nggak bisa dikelola gitu. Cuma nunggu developer nyampe, dia mau kelola ya silakan. Terus ada yang berupa tambak tradisional. Nah ini yang produktif Ustaz. Ada yang kita kelola secara tradisional, ada juga yang intensif. Nah di sini kita tanam ada
udang, ada ikan, ada rumput laut. Berarti tanah antum kelola untuk itu, Ya, menjadi kayak tambak gitu. betul. Sebagian ada tanah juga. Nah juga ada yang titip tanahnya juga ke anak gitu, atau dia ikut belilah di situ. Kita bangun. Jadi dari prosesi keluarga miskin, putus sekolah, ya, kemudian putus asa jadi preman gitu ya. Iya. Terus kemudian mulai sadar setelah banyak peringatan dari Allah, menikah, mulai pindah ya, transisi prosesnya sampai akhirnya mendekati berbagai jenis bisnis tadi. Ya. Mulai dari asongan, kemudian kebab, kemudian pindah ke ekspor impor. Ya. Sekarang masalah properti ini ya. Iya. Mungkin ikhwah-akhwat perlu tahu ini sudah berapa hektar tanah antum ini. Karena sedikit Ustaz. Sedikitnya berapa banyak ini? Coba sebutin dulu. Supaya ternyata Allah itu membukain rezeki orang benar. Di saat orang itu mau mendekatkan diri kepadanya, jadi jangan dianggap remeh pendekatan diri kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Antum pernah sangka enggak kalau antum punya pendapatan kayak sekarang? Enggak pernah kepikiran. Enggak pernah kepikiran. Apalagi waktu di terminal Senen dulu, anak kan hidup ya memang di jalanan, pakaian aja cuma 2 Ustaz. Satu dipakai, satu dicuci di WC umum, numpang ngejemur di WC umumnya. Besoknya begitu lagi gitu Ustaz. Ya nggak kepikiran untuk hal-hal yang kayak gitu. Ya cuma ya kita jalani, kita lewati ya dengan pasang surut ya Ustaz. Bisnis ya antum lebih tahu lah. Kadang mengalami resiko dan yang hal-hal yang luar biasa gitu, turun naik gitu ya. Termasuk ya bisnis anak sekarang gitu ya, sama saja Ustaz. Biasanya dengan hikmah Allah juga. Ya. Kadang-kadang memang Allah mau kita pindah ke bisnis yang lain, ini disurutin gitu. Nanti kita disulutin di tempat yang lain. Ini surut itu sulut di sana ya. Yang penting ada bekal Ustaz. Jadi ikhwah ini tidak perlu dikasih tahu berapa aset antum sekarang. Tanahnya. Mungkin bisa motivasi mereka. Mungkin ada yang mau ikut investasi. Intinya begini sih. Ya. Kalau sekarang kita belum punya apa-apa, ya jangan nyerah. Lakukan hal yang bisa mampu betul-betul kita lakukan saat ini sampai kita bisa punya kelebihan rezeki, dan jangan lupa nabungnya jangan di bank, nabungnya jangan di hal yang beresiko. Kalau buat saya secara pribadi, tanah jauh lebih aman. Gitu. Dan tanah itu juga ya jangan beli yang di tempat yang udah mahal, sunset lah secara bisnis gitu. Di Jakarta ini udah susah banget beli tanah kan. Di tempat yang memang masih terjangkau. Di pinggiran. Kita beli yang mungkin ya area sawah atau tambak atau apapun yang di situ ada nilai produktivitasnya. Dan ketika kita menjalani usahanya pun bikin tambak misalkan, ya dikaji dulu betul-betul. Jangan sampai terjun ternyata nanti malah menghadapi resiko yang besar gitu ya. Kayaknya menghindar terus beliau ini dari dari pertanyaan Ana ini kan. Ana aja yang bilang ini Masya Allah sudah punya ratusan hektar. Ya. Allah bukain rezeki. Tidak cukup di situ, beliau juga sudah berumah tangga, Masya Allah. Ya, perlu disebutin nggak? Anak 11, alhamdulillah. Anaknya 11, istrinya 3. Kenapa Masya Allah lebih besar? Supaya closing aja. Iya. Saya kalau dikorek-korek muter-muter beliau. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah, dari keadaan yang tidak mampu sampai akhirnya menjadi orang yang cukup, bukan cuma cukup ya, lebih dari mampu, alhamdulillah. Amin. Tinggal mungkin antum kira-kira apa yang antum lakukan nih supaya penutupannya ikhwan dan akhwat tahu, setelah hijrah, setelah mengenal Allah, Allah juga berikan sudah kebutuhan, keluarga sudah ada, anak-anak, pendapatan. Apa yang antum lakukan sehingga antum bisa istiqomah sekarang? Iya, ya kita mengingat bahwa Ustadz kan sering sampaikan juga ya, karena kan rutin sekali mantau video-video antum di YouTube. Setelah subuh, sebelum tidur. Dan tergambar buat kita semua bahwa visi hidup kita di dunia kan untuk ibadah Ustadz ya. Sebanyak apapun tentu yang kita lakukan dan kita kumpulkan, ya tentu tujuannya untuk ibadah. Dan buat anak sih, buat teman-teman atau rekan-rekan atau jamaah semua yang ada di sini, baik ikhwan dan akhwat, kalau belum baratnya tahu dunia yang pernah Anda lewati sebelumnya, ya jangan mikir untuk terjun lah. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Itu luar biasa. Syukur Anda masih hidup sampai sekarang, yang mudah-mudahan Anda minta doa dari antum semua,
supaya diberikan keistiqomahan buat ana. Karena ya sebagaimana sering kita juga dengar dari Ustadz bahwa sebaik-baik kehidupan adalah ketika kita diberikan akhir hidup yang baik, yaitu husnul khatimah. Dan impian anak sekarang cuma itu aja, Ustadz. Jadi siap berangkat ke Gaza. Insya Allah, Ustadz. Paling depan. Tapi ada poin menarik sebenarnya yang sebelum ini kan kayak dari beliau ya. Ada satu hal yang sempat kami ngobrolin tadi tentang masalah kecemburuan antum pada saat antum melihat orang yang soleh, ya. Tadi antum sempat singgung gitu. Kalau apa orang yang pakaian rapi, orang yang ibadah, akhwatnya yang pakai jilbab gitu kan. Betul. Waktu pas prosesi antum hijrah, antum sempat melihat itu ya. Ada kecemburuan muncul dalam hati. Nah itu pas gejolak batin waktu pengen ya ingin menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Ya faktornya diantaranya motivasinya adalah melihat orang-orang yang di depan anak itu yang naik turun bus di terminal gitu kan. Anak kan duduk di trotoar atau di pinggir-pinggir warung gitu. Sob. Ya anak merasa sejuk aja melihat mereka gitu. Sob. Pakaian rapi yang lelakinya pakai pakaian rapi, terus juga kelihatan wajah-wajah solehnya gitu, wajah-wajah damainya. Terus mbak-mbaknya juga yang perempuan itu pakai jilbab rapih gitu ya. Kayaknya teduh melihatnya gitu ya. Sampai ngebayangin kalau gue bisa bener mungkin gue punya istri kayak gini nanti. Bisa. Gitu. Akhirnya Allah kasih ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tiga, Masya Allah. Baru ngaku. Insya Allah tambah satu nanti. Yang terakhir dilamarin sama istri pertama Ustaz. Dihadiahkan Alhamdulillah. Anak sangat bersyukur sekali punya istri. Oh istri ketiga dilamarin sama istri pertama? Nanti pertemuan lain tuh. Karena antum ini nanti lain lagi kalau bicara poligami. Ini laki-lakinya biar diajak sampai subuh mau mereka. Satu-satunya bab yang tidak ada khilaf di antara ulama dan laki-laki itu bab poligami. Oh gitu. Semua mau. Jadi ala kulihal ada satu poin penting. Tadi waktu sementara jalan ke Blok M, saya sempat ngobrol sama beliau. Karena belum pernah ketemu sebelumnya ya. Baru pertama kali ketemu tadi. Tapi ada bahasa beliau ternyata mungkin yang kita sendiri sering di pengajian tidak lihat itu. Tapi keberadaan beliau waktu belum hijrah, justru melihat orang-orang yang bolak-balik masuk masjid, pakaiannya muslim, pakaiannya muslimah, itu malah merasa cemburu ya. Melihat ada keteduhan di wajah mereka. Ini sebenarnya kita mungkin tidak lihat itu. Tapi orang lain bisa melihat dari diri kita. Itu sangat mahal ikhwah, akhwat sekalian. Jadi orang-orang yang justru mungkin ada orang yang dibisiki syaitan, dia mau merasakan bagaimana kehidupan malam di diskotik, di mana segala macam berantem, mabuk. Sebenarnya mereka tidak dapat ketenangan jiwa, justru mereka cemburu lihat ketenangan jiwa kita. Ya, jadi jangan, tidak usah coba ke alam situ, sebagaimana tadi beliau katakan. Baik, jazakallah khair. Sudah berbagi dengan mohon-mohon ikhwan dan akhwat bisa ambil manfaat. Baik ikhwah sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita ini. Semoga insya Allah bisa diambil pelajaran darinya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari kami, tolong dimaafkan. Dan kami mengajak teman-teman untuk selalu mendukung channel dakwah kita ini dan juga menyebarluaskan potongan-potongan ceramah yang sudah ada. Yang teman-teman berminat untuk bergabung di yayasan, ada yayasan sedekah kreatif yang memang Allah amanahkan di pundak kami, dan juga yang ingin haji dan umroh juga ada travel Uhud yang bisa dilihat insya Allah. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.